Haddatsana Ibnu Juraid Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz, maka dia seorang alim di tabaqah yang keenam, tabaqah terakhir dari tabi'in yang paling kecil. Maka dia seorang imam muhaddis, namun tak ada gading yang tak retak. Yang namanya manusia punya kesalahan. Maka jika kalian tidak belajar dengan seseorang dan yang lainnya dikarenakan ada kesalahan, maka perlu diketahui bahwa semua manusia mempunyai kesalahan. Maka oleh sebab itu, di dalam kalian mencari guru, jika ingin guru yang sempurna, maka guru kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Maka semua manusia tidak ada yang sempurna. Dari berbagai ilmunya yang kurang, dari berbagai akhlaknya yang kurang, dan dari berbagai kekurangan. Namun seorang penuntut ilmu bertoleransi kepada gurunya yang kurang tersebut, diambil yang lebih bermanfaat darinya. Ini ustadz qiraahnya kurang, makhrajnya kurang. Ya sudah, yang penting dia punya ilmu akidah dan manhaj, kita ambil. Ini ustadz akhlaknya pemarah, ya sabarlah. Yang penting ambil ilmunya dan jangan berbuat kesalahan, nanti dibentak. Iya. Maka bersabar kepada guru-guru yang memang dia manusia. Adapun meninggalkan guru dikarenakan akhlaknya yang bisa ditoleransi dan manhajnya yang benar, maka tidak ada guru yang sempurna. Semua orang salah. Dan bahkan Ibnu Juraid, muhaddis imam yang mempunyai hafalan yang kuat, dan dia 18 tahun duduk bersama Atha Ibnu Abi Rabah, tabi'i kabir yang dimutlakkan tidak ada tabi'i yang paling mengetahui ilmu manasik haji dan umrah kecuali dia. Maka oleh sebab itu Ibnu Juraid disebutkan min asbatin nas dari Atha Ibnu Abi Rabah. Namun dia mudallis dan tadlisnya sangat buruk. Sampai berkata Imam Ahmad, idza qala Ibnu Juraid qala fulan wa qala fulan wa akhbara fulan jaa bimanakir wa idza qala akhbarani wa sami'tu fahasbuka bihi. Maka hukumnya kata Imam Ahmad, jika dia meriwayatkan dengan tidak tasrih an fulan qala fulan, maka ada keganjilan, tidak diterima. Namun jika dia mengatakan sami'tu wa akhbarana, maka hasbuk fahasbuka bihi, maka ambillah hadisnya. Dan begitu pun disebutkan oleh para ulama yang lain seperti Imam Ad-Daruqutni, disebutkan bahwa tadlisnya itu adalah seburuk-buruknya tadlis. Su'ila Daruqutni an tadlis Ibni Juraij faqala yajtanib tadlisahu fa innahu wahsyat tadlis. Karena dia seburuk-buruknya tadlis. Tidak mentadlis kecuali dari orang-orang yang dhaif, bahkan matruk, seperti Ibrahim ibnu Abi Yahya dan Musa ibnu Ubaidah. Maka inilah kedudukan dari Ibnu Juraid. Dan di sini lihat sanadnya. Di sanad disebutkan Ibnu Juraid qala akhbarani Abu Zubair. Maka di sini terangkat periwayatan tadlisnya. Maka riwayatnya di sini sahih. Adapun Abu Zubair, maka dia sering kita ulang indak idan ya Hudzaifah. Abu Zubair fi tabaqatihi ismuhu sawa kamitslihi man wa huwa fi tabaqah ar-rabi'ah. Man daiman nahnu nukarrir hada. Zuhri. Az-Zuhri ismuhu man wa huwa man. Abdullah ismu Az-Zuhri Abdullah Abdullah Ubaidullah
Ubaidullah. La ilaha illallah. Az-Zuhri mata arif man? Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Taib. Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah. Wa Abu Zubair? Muhammad ibnu Muslim ibnu Tadrus. Taib. Hada ida yadrus, ida ma yadrus? Yajlis. Bin Tadrus. Maka ahsan, Abu Zubair dia hidup di zaman Imam Az-Zuhri yang namanya sama. Muhammad ibnu Muslim, maka kakeknya yang berbeda. Imam Az-Zuhri di tabaqah yang keempat dari tabi'is shagir bernama Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Adapun di sini Abu Zubair yang meriwayatkan dari Jabir dan gurunya Ibnu Juraid, halnya kita katakan saduk, pas-pasan atau paling tinggi sikoh. Maka dia di tabaqah yang keempat juga. Namun namanya kakeknya berbeda, Muhammad ibnu Muslim bin Tadrus Al-Makki, Az-Zuhri Al-Madani. Maka keduanya hidup di tabaqah yang keempat, tabaqah tabi'i yang shagir, yang mana mereka hidup di zaman Thabit Al-Bunani dan juga Qatadah ibnu Di'amah dan juga Umar ibni Abdul Aziz. Maka mereka hidup di satu zaman. Dan dia rawi yang saduk, yang rajih dia saduk hasanul hadis, bukan rawi yang sikoh. Itu tidur suruh atau di bangunan, hey wake up, mau dipukul atau wudu, sana wudu daripada dipukul. Maka dia turun dari derajat sikoh. Di antara mereka ada yang mentausik dan di antara mereka ada yang mendhaifkan. Maka yang ahsanul umur awsatuha. Maka dikatakan oleh Yaqub ibnu Syaibah, siqatun saduk wa ila dha'af ma huwa. Dan berkata Ibnu Adi, wa huwa saduk siqatun la ba'sa bihi. Berkata Abu Hatim, yuktabu hadithuhu wa la yuhtaju bihi. Wa su'ila Ahmad an Abi Zubair faqala ihtamalahun nas. Maka dia di sini dalam keadaan saduk hasanul hadis. Maka kedudukannya di bawah dari derajat siqah. Maka dia selain itu juga seorang mudallis. Dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya seperti kita lihat sekarang, tanpa digandengkan dengan siapapun, karena dia rawi yang saduk. Adapun Imam Al-Bukhari tidak mau menerima Abu Zubair di dalam sahihnya kecuali digandengkan. Jadi ada mutaba'ah. Riwayat Abu Zubair an Jabir, kemudian menyebutkan lagi riwayat selain dari Abu Zubair an Jabir. Ini madhabnya Imam Al-Bukhari kepada Abu Zubair. Maka tidak begitu ridho kecuali dengan mutaba'ah. Adapun tadlisnya Abu Zubair di riwayat Imam Muslim di sini maka tidak berpengaruh, karena dia mengatakan kepada Jabir seperti di sanad, sami'a Jabir, dia mendengar dari Jabir. Dan selain itu banyak riwayatnya, nanti akan kita ketahui jalan yang banyak. Maka dia mendengar dari Jabir. Dan kedudukan tadlisnya dia di riwayat selain Muslim tidak diterima kecuali dengan tasrih pertama, seperti diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Disebutkan Abu Zubair an Jabir. Maka ini titik pertama. Kita harus hati-hati. Titik yang kedua, lihat siapa dari muridnya. Jika muridnya Laits ibnu Sa'ad maka diterima. Karena dikisahkan oleh para ulama seperti Ibnu Adi di kitabnya Al-Kamil dan juga Ibnu Hazm beristimbat dari sini
bahwa suatu hari Laits ibnu Sa'ad ataitu Abu Zubair al-Makki, aku mendatangi Abu Zubair al-Makki, kemudian aku meminta kitabnya untuk aku salin. Ada 2 kitab. Maka di sini di saat aku mau menulisnya, aku tanya, karena sifat mudalisnya itu, tolong bedakan mana yang kamu dengar kepada Jabir dan yang kamu tidak mendengar dari Jabir. Maka diajarilah, ini yang kitab-kitab aku dengar dari Jabir. Akhirnya dia tulis. Maka dari sini Laits ibnu Sa'ad seakan-akan mempunyai kumpulan hadis dari Az-Zubair an Jabir yang didengar langsung oleh Abu Zubair. Maka dari sini Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla beristimbat. Maka periwayatan Abu Zubair jika di selain sahih, kalau di Sahih Al-Bukhari tidak usah dibahas karena di Sahih Al-Bukhari makrunan, dia harus digandengkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak menerima kecuali digandengkan dengan rawi lain dari Jabir. Adapun di Sahih Muslim maka berkesendirian seperti di sanad ini, namun kebanyakan bentasrih sami'tu Jabir dan sebagainya. Adapun di Ashabis Sunan, di Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Abdul Razzaq di Musannafnya dan yang lainnya, maka dilihat siapa yang meriwayatkan dari dia. Jika Laits ibnu Sa'ad, maka angkat tangan dan angkat bendera putih bahwa hadisnya sahih mendengar. Kenapa? Karena di sini tasrih. Di saat Laits ibnu Sa'ad akan menyalin, dia berkata dari 2 kitab itu, mana hadis-hadis yang kamu dengar dari Jabir tanpa tadlis. Diberitahu kitab yang pertama atau yang kedua, mulai dari pertengahan atau mulai dari kitab yang pertama, kemudian yang kedua dari akhir, wallahu a'lam, yang jelas seperti itu. Maka dari sini para ulama mengatakan riwayat Laits ibnu Sa'ad dari Abu Zubair kepada Jabir, maka riwayatnya sahih karena dia telah mentangkih. Maka kitab yang ditulis oleh Laits ibnu Sa'ad itu yang sekarang dijadikan marja di dunia persilatan ilmu hadis, bahwa riwayatnya dia kepada Abu Zubair dari Jabir riwayat yang sahih. Karena Abu Zubair mengatakan kepada dia, tulis yang ini. Ini yang aku dengar dari Jabir, ini yang aku dengar. Ini yang aku tadlis dari Jabir, aku tidak mendengar namun aku berikan anak-anak biar orang lain mengira aku mendengar. Paham tum? Maka disinilah tasrih dari Abu Zubair kepada Laits. Bismillah.